PKS jelas nggak rela, karena kalau Demokrat pilih kader sendiri, kenapa PKS nggak boleh? Ini lingkaran yang nggak ada ujungnya. Ya, semoga aja mereka ribut begini terus. Ribut sendiri, cakar-cakaran sendiri, lalu bubar. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Saya pikir koalisi perubahan sudah adem saat semuanya kompak mendukung Anies sebagai capres. Tinggal cari siapa cawapresnya, dan urusan pun beres. Tinggal bertempur pada pilpres nanti. Tapi itu pun terjadi perdebatan dan saling serang antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Memang koalisi ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka dari luar kelihatan solid, tapi mirip cangkang telur yang digeprek sedikit aja langsung pecah. Setelah terjadi drama tarik ulur soal dukungan terhadap Anies, sekarang mereka ribut lagi soal sosok cawapres. Ceritanya dimulai dari Andi Arief. Orang ini memang juru serang dari Demokrat. Tugasnya adalah melempar statement yang bikin orang gatal untuk merespon. Jauh sebelum itu ada satu nama yang masuk dalam radar cawapres Anies, yaitu Gubernur Jawa Timur saat ini, Khofifah. Kenapa Khofifah? Karena suara Jawa Timur dari Khofifah diharapkan bisa diraup kubu Anies. Tujuan mereka cuma satu, yaitu menang pilpres. Mau menang pilpres, maka menguasai Pulau Jawa adalah sebuah keharusan. Sampai detik ini pun, masih banyak yang yakin bahwa kalau mau jadi presiden, maka harus menguasai suara Pulau Jawa. Penduduk Jawa itu setengah dari populasi Indonesia. Pulau Jawa itu kunci. Kalau kalah di Pulau Jawa, apalagi kalau kalahnya telak, maka menang di semua pulau lain kayaknya bakal percuma juga. Ya, sebagai perbandingan, Jawa Barat adalah wilayahnya Prabowo. Jawa Tengah sudah pasti wilayahnya Ganjar. Jawa Timur masih enggak menentu. Makanya wajar kalau kubu Anies melirik Jawa Timur. Masih ada peluang. Karena kalau Jawa Timur enggak bisa dikuasai, maka Anies enggak akan punya peluang menang. Kalaupun ada peluang menang, peluangnya sangat tipis, setipis kartu ATM. Jadi, kemunculan nama Khofifah rupanya bikin Demokrat agak kepanasan. Demokrat kasih kode kayak enggak rela. Andi Arief bilang, jika dibandingkan Khofifah, AHY malah lebih bagus kalau berduet dengan Anies. Logika dia adalah, meskipun Khofifah adalah gubernur Jawa Timur, belum tentu bisa nyumbang suara yang banyak untuk Anies. Pilpres bukan pilpres wilayah. Makanya Demokrat selalu kasih kode kalau mereka kepingin AHY yang jadi cawapres. Khofifah itu penghalang yang bikin Demokrat enggak bisa tidur nyenyak. Berbagai cara mereka lakukan supaya AHY bisa maju sebagai cawapres, bukan cuma jadi penonton doang. Mereka bilang kalau cuma mau meraup suara di Jawa Timur, kekuatan SBY udah cukup. Efek SBY cukup besar di Jawa. Lantas, sindiran Andi Arief ini rupanya bikin telinga PKS yang kepanasan. PKS juga enggak rela kalau AHY yang jadi cawapres. Logika mereka adalah kalau AHY mau disodorkan jadi cawapres, maka PKS juga akan lebih memilih AHER sebagai cawapres. Demokrat disindir karena AHY enggak punya jejak kemenangan di pilkada. Setidaknya Khofifah, AHER, Sandiaga, dan Ridwan Kamil pernah menang di pilkada. Sedangkan AHY apa? Ikut Pilgub DKI langsung pulang kampung di ronde pertama. Pengalaman politik enggak ada. Sekali ikut pilkada enggak tanggung-tanggung, langsung mau jadi gubernur DKI. Ya langsung kalah telak. Jadi camat aja belum tentu bisa menang kok. Jadi menurut logika PKS, AHY kurang menjanjikan. Pernah kalah. Khofifah dan AHER pernah menang jadi gubernur. PKS sebenarnya udah rela kalau Anies memilih cawapres di luar koalisi. Tapi Demokrat ini yang masih belum rela, karena masih berharap dengan AHY. PKS jelas enggak rela, karena kalau Demokrat pilih kader sendiri, kenapa PKS enggak boleh? Ini lingkaran yang enggak ada ujungnya. Ya, semoga aja mereka ribut begini terus. Ribut sendiri, cakar-cakaran sendiri, lalu bubar. Ini adalah solusi paling baik untuk negara ini. Nasdem juga kelihatannya gerah dengan ulah Demokrat.
Sampai-sampai mereka nanya, koalisi perubahan ini untuk menang Pilpres atau untuk membesarkan Partai Demokrat? Mereka seolah enggak senang dengan narasi bahwa AHY paling pantas bersama Anies, sedangkan yang lain enggak. Tapi Demokrat juga rupanya enggak tinggal diam. Diserang sama Nasdem dan PKS, Demokrat tanya balik. Memangnya yang diusulkan jadi cawapres Anies, siapa yang udah berpengalaman jadi wakil presiden? Maksud dari Demokrat adalah nama-nama seperti Sandiaga, Kofifa, Aher cuma punya pengalaman jadi gubernur, bukan wakil presiden. AHY dianggap berhasil oleh Demokrat karena pernah menang dalam perebutan partai dari Muldoko. Kalau bisa dibilang itu bukan prestasi, cuma beruntung doang. Itu pun sempat ngambek dan mengadu ke pemerintah. Seolah pemerintah nggak ada kerjaan sehingga ada banyak waktu luang ngurusin masalah Demokrat. Jadi komentar saya adalah lebih baik keributan ini terus lanjut aja. Jangan berhenti ngotot, jangan ada yang mau ngalah. Masing-masing perjuangkan ego sendiri. Jangan mau ngalah. Bila perlu, silakan adu debat sampai lebaran kuda. Teruslah ribut soal ini supaya rakyat bisa sadar kalau koalisi perubahan ini cuma kumpulan orang-orang yang di pikirannya cuma mau menang Pilpres, bukan mau memajukan bangsa, apalagi mikirin nasib rakyat. Coba kalian pikir, mau dukung Anies aja banyak drama. Mau milih cawapres aja ada adegan saling nyindir, saling menyalahkan, saling cakar-cakaran. Nggak ada yang mau ngalah. Belum resmi menang aja udah pada gontok-gontokan. Bayangkan kalau mereka disuruh nyusun kabinet, apa nggak hancur negara ini? Masing-masing mau menang, mau jatah yang paling gede, mau deal aja harus ada perdebatan alot. Kepentingan negara seolah ada di posisi buncit. Urusan ambisi politik mereka harus nomor satu. Mereka ini tipe yang bakal ribut kalau rebutan jabatan. Makanya saya pikir cuma ada satu jalan terakhir untuk menyingkirkan mereka semua dalam satu kali kipas. Cuma satu, yaitu menduetkan Ganjar dan Prabowo. Entah bisa atau enggak, tapi ini duet paling mematikan dan 100% bikin Anies dan kelompoknya pulang kampung duluan sebelum Pilpres dimulai. Prabowo kuasai Jawa Barat, Ganjar kuasai Jawa Tengah, Jawa Timur kemungkinan juga dikuasai Ganjar. Anies cuma dapat suara dari PKS dan beberapa wilayah kecil yang memang tidak suka dengan Jokowi. Anies pasti kalah telak. Sebenarnya duet ini agak mulai kelihatan. Yang terbaru ini Jokowi bersama Prabowo dan Ganjar saat panen raya padi di Kebumen. Mereka selfie bareng, ketawa bareng, akrab, dan ini dianggap sebagian orang sebagai kode politik. Bahkan lembaga survei SMRC, dia bilang ada potensi duet Ganjar dan Prabowo. Potensi menang sangat besar. Keduanya saling memperkuat, suaranya enggak saling menimpa. Saya juga udah pernah bilang di video sebelumnya, kalau mau Pilpres selesai saat ini juga, maka duet Ganjar dan Prabowo adalah jawabannya. Kalau mau yang pasti-pasti, asalkan bukan Anies, maka duet ini yang paling ideal. Solusi jitu untuk menghabisi kelompok Anies dan koalisinya yang haus kekuasaan. Dan dengar-dengar nih, ada yang gerah dengan kebersamaan antara Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo. Ada kemungkinan Anies bakal gigit jari, bahkan kena PHP, bahkan bisa dibuang di menit terakhir, karena siapapun bakal gentar dan nyerah kalau duet ini beneran terjadi. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.